Oleh kalanya orang itu dalam ibadah menganggap dirinya sudah sampai kepada high level ibadah, sehingga dia mengatakan, khalas, sudah gugur kewajiban daripada saya, sudah lagi tidak perlu kepada saya untuk beribadah sebab level saya sudah sampai kepada peringkat hakikat. Katanya begitu. Ada sebahagian daripada mereka pun juga mendakwa kita sudah sampai level yang tinggi, buat apa saja tak mengapa, hatta yang diharamkan oleh Allah. Katanya mengatakan di sini, orang yang dalam ibadahnya itu, dalam wiridnya, mencari kedudukan-kedudukan tertentu sehingga mendakwa sampai kepada kedudukan itu dan menggugurkan kewajiban ibadahnya, kata-kata ini lebih dahsyat daripada orang yang berzina atau minum arak. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam pada hikmah yang ke-113, qala radhiyallahu anhu, la yastahqirul wirda illa jahul, al-waridu yujadu fid daril akhirah, wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi ad-dar, wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Al-wirdu huwa talibuhu minka, wal waridu anta tatlubuhu minhu, wa aina ma huwa talibuhu minka mimma anta talibuhu minhu. Kata-kata hikmah yang ke-113. Tiada sesiapa yang memandang rendah pada wirid melainkan ia orang bodoh. Al-warid, yakni pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yujadu fid daril akhirah, adanya di akhirat. Wal wirdu, adapun wirid itu ada di dalam perintah Allah dalam dunia ini, yakni pada ibadah. Ada warid, ada wirid. Warid, apa yang Allah kasih. Wirid, apa yang Allah perintah pada ibadah yang mesti kita lakukan. Itu bezanya antara warid dengan wirid. Nanti saya jelaskan. Wa awla ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Dan sepatutnya yang diberi perhatian adalah yang tidak diragukan keadaannya untuk dilakukan. Antara apa yang kita lakukan pada ibadah dengan apa yang kita tunggu diberi oleh Allah, yang nampak jelas bagi kita adalah ibadah yang kita lakukan. Sebab kita mampu. Sebab kita boleh buat. Tapi pemberian daripada Allah, walaupun keyakinan itu kita ada, tapi kita tidak nampak. Dan kita tidak boleh ambil itu pemberian. Karena Allah yang akan kasih, bukan kita yang boleh ambil. Yang kita boleh buat, ibadah. Salat kita boleh buat, sedekah kita boleh buat, zikir kita boleh buat, iktikaf kita boleh buat. Antara apa yang disediakan oleh Allah daripada pemberian yang kita tidak boleh mengambilnya, tapi Allah akan kasih terpulang kepada Allah, dengan apa yang patut kita lakukan yang kita mampu pada ibadah, mana yang kita dahulukan untuk kita beri perhatian. Yang tak mampu kita ambil, yaitu pemberian Allah, atau apa yang kita mampu untuk kita buat. Kos dalam hal ini jawabannya adalah yang mampu kita buat lebih utama untuk kita mengambil apa yang kita tidak mampu untuk mengambilnya daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wirdu huwa talibuhu minka,
wirid itu, ibadah itu, Allah yang minta kepada kamu. Adapun warid, apa yang Allah miliki, yang kamu minta, anta tatlubuhu minhu, adalah kamu yang mengharap dan meminta kepada Allah. Jadi di sini ada yang Allah minta pada kita dan ada yang kita minta pada Allah. Coba bandingkan. Mana yang lebih besar nilainya? Apa yang kita minta pada Allah atau apa yang Allah minta pada kita? Mana yang lebih besar? Apa yang Allah minta kepada kita. Karena kapasiti kita untuk meminta kepada Allah itu terbatas dengan apa yang kita paham. Tapi apa yang Allah minta kepada kita sebagai Tuhan yang maha memberi dan maha menganugerah, jangan ditanya kalau kita penuhi apa yang diminta oleh Allah untuk kita, apa yang kita memenuhi apa yang diminta oleh Allah kepada kita, berbandingkan kita meminta daripada Allah apa yang kita mahu. Perbandingan antara apa yang Allah minta dan apa yang kita minta. Oke. Apa itu wirid dan apa itu warid? Kalimat wirid ini digunakan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga. Katanya, man nama an wirdihi, barang siapa yang tertidur daripada wiridnya, yakni kebiasaan ibadah yang dia lakukan, lalu dia mengganti, mengkobok kebiasaan wirid itu, diganti karena tertinggal. Orang yang biasa bangun malam, lalu telajak, dikobok di waktu pagi, maka seakan-akan dia melakukan sholat kobok tadi di waktu malam. Jadi di sini Nabi menyebutkan kalimat wirid. Apakah itu wirid? Ibadah yang kita lakukan secara konsisten. Ibadah yang kita lakukan secara mudawamah, berterusan. Ibadah yang kita lakukan secara istiqamah, itu wirid. Adapun warid, pemberian dari Allah pada ibadah. Setiap ibadah ini ada sir, ada rahasia, ada kesan, ada hikmah kepada ar-ruh. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kita makanan jasad berbagai macam vitamin yang ada pada tumbuh-tumbuhan, yang ada pada carrot, tidak ada pada tomato. Yang ada pada daun kelor, tahu daun kelor sekarang tengah pun rancak juga. Tidak ada pada carrot. Contohnya, semua ada benefit. Semua ada manfaat bagi tubuh badan. Tapi macam-macam, ada tomato, ada apa daun yang biasa Ami Husin makan juga, ada daun apa namanya? Palhafsel, ada daun kelor, ada kangkung, ada sayur, ada macam-macam. Itu semua makanan yang Allah hidangkan mempunyai multivitamin untuk jasad. Sehingga dengan makanan-makanan itu jasad itu sehat. Karet ada fungsi untuk mata, contohnya kan. Ada mengandung zat besi seperti korma. Ibadah pun juga begitu bagi jiwa. Tasbih ada hikmahnya, tahlil ada hikmahnya, takbir ada hikmahnya, sedekah ada hikmahnya, salat ada hikmahnya, baca Quran ada hikmahnya. Setiap ibadah mengandung hikmah. Hikmah dalam ibadah itu namanya warid. Ibadahnya wirid. Sampai masjid. Lebih kurang macam itulah untuk kita nak mempermudah memahami antara warid dengan wirid. Warid itu yang meletakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan warid ini melalui ibadah yang dilakukan bergantung kesediaan orang itu
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya permasalahannya adalah, adakah kita dalam ibadah ini kita sibuk cari warid pemberian itu, atau kita fokus pada wirid yang mana manusia biasa inginkan dalam ibadah itu? Mencari warid hikmah yang ada dalam ibadah, pemberian Allah pada ibadah, atau fokus pada ibadahnya. Orang yang fokus kepada warid pemberian dalam ibadah adalah dia hanya fokus kepada apa yang dia inginkan. Orang yang fokus pada ibadah, dia fokus kepada apa yang Allah inginkan. Ini maksudnya, mana boleh dibandingkan antara apa yang kita inginkan, yaitu rahasia pada ibadah, itu kita yang nak, dengan apa yang Allah nak. Apa yang Allah mahukan kepada kita bukan kesan sir pada ibadah tuh, tapi ibadah yang Allah mahukan untuk kita lakukan. Apa perbezaan daripada keduanya? Orang yang ibadah mencari warid itu tujuan utamanya, bila tidak diberi dia akan malas ibadah. Orang yang dalam ibadah mencari karamah, kalau tidak dapat, maka dia akan menganggap sia-sia pada ibadahnya. Oleh sebab itu, dalam ibadah ini adalah kita mesti memerhati kualiti ibadah. Kadang-kadang kan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah sebagai wasilah untuk mendapatkan tujuan untuk dirinya. Ada orang beribadah supaya kedainya maju. Ada orang ibadah supaya dia dapat kerja, masa esok interview. Ada orang ibadah agar supaya penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Ada orang ibadah agar supaya restorannya banyak pengunjung. Walaupun dia mengharapkan dalam hal ini hal-hal yang baik untuk dirinya, untuk keluarganya, mungkin untuk bersedekah dengan hartanya, tapi dia dalam ibadah ini menjadikan tujuannya adalah warid tadi. Yang kadangkala kalau tidak dapat apa yang diminta melalui ibadah tadi, beribadah untuk supaya kedainya banyak untung, tapi dia tak dapat. Lama-lama dia akan, ibadahku pun tak ada guna juga. Nanti akan berpikir begitu. Kalau dia dalam beribadah tujuannya untuk mendapatkan kerja, kalau tidak dapat, ibadah aku tak berfungsi. Dan ini perbezaan. Kadang-kadang manusia akan tergelincir dengan gangguan sehingga menyebabkan dia mundur dari beribadah karena salah menjadikan matlamat dalam ibadah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Ada manusia, Allah Subhanahu wa taala beri nikmat kepada dia. Macam-macam nikmat. Dia kata, Allah sayang aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika diuji tak dapat apa yang diinginkan daripada rezeki, rezekinya dikurangkan, maka dia kata Allah hina aku. Muamalahnya dengan Allah, sikapnya pada Allah, diukur keperluannya kepada Allah dan tidak mengukur keperluan dan permintaan Allah kepada dia. Sehingga dia mengukur, menilai, menghukum Allah
atas dirinya dapat yang dia nak atau dia tak dapat apa yang dia nak. Oleh sebab itu dikatakan, orang yang dia menganggap remeh pada wirid, yaitu ibadah, walaupun tak dapat warid, dia adalah orang yang bodoh. Sebabnya menjadikan tujuan dalam ibadahnya itu pemberian daripada Allah, karamah daripada Allah. Sebab pemberian-pemberian itu ada, tapi bukan di sini. Pemberian itu nanti di situ. Cuma yang di situ kita tidak konform. Yang konform kita di sini untuk berbuat. Itulah yang dimaksudkan yang patut diutamakan oleh seorang hamba itu pada ibadahnya, bukan pemberian yang Allah akan kasih melalui ibadah. Oleh sebab itu sebagian salihin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak peduli ibadahnya itu selama dia ibadah dia senang ke, dia susah ke, dia sehat ke, dia sakit ke, dia dapat kerja, dia tidak dapat kerja, tak berubah dia punya sikap kepada Allah karena ibadah perintah dari Allah dan dia hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebahagian daripada mereka itu, salah seorang daripada muridnya yukashifuhu. Kasyafahu yakni dilihat dengan nurul basirah. Tertulis di dahinya sini syaqi. Ini orang celaka. Padahal dia syekh. Padahal dia pengajar. Padahal dia tuan guru. Tapi tertulis di sini adalah orang yang celaka. Maka anak muridnya pula mengatakan, untuk apa saya belajar dengan seorang yang saya nampak orang ini adalah orang celaka? Maka murid pun tak hadir. Khalas, untuk apa saya nak ambil ilmu daripada si fulan? Syekh pun juga tanda tanya, si murid ni mana tak datang hari 1, 2, 3, sampailah dijumpa. Kalau kenapa engkau tak datang? Dia pura-pura cari helah yang lain apa semua. Kata Syekh mengatakan kepada muridnya, kamu tak datang pasal nampak sesuatu dekat dahi aku ke? Terkejut si murid. Katanya, saya ini hamba. Disuruh oleh Allah untuk ibadah. Itu tugas saya kepada Allah. Apa yang Allah akan buat kepada saya, itu tugasnya Allah kepada saya, bukan saya. Yang nak atur apa Allah mesti buat kepada saya. Abdun ma'mur. Saya hamba diperintah. Nak diberi, tak diberi, dia punya pasal. Dia punya hak. Dia punya authority. Ini hamba. Kalau tidak, siapa berani mau tuntut kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita mau tuntut kepada Tuhan untuk beri atau tidak apa yang kita inginkan? Fahimtum? Hada berkenaan dengan sikap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wirid. Naam. Lalu katanya, janganlah kamu menjadi orang yang menuntut Allah untuk diri kamu, tapi jadilah kamu orang yang menuntut diri kamu untuk Allah. Janganlah kamu jadi orang yang menuntut Allah untuk diri kamu. Apa maksudnya? Apa yang kita nak, ya Allah bagilah kepada aku. Apa yang kita inginkan, ya Allah aku mohon kepada engkau. Apa yang kita perlukan, ya Allah berilah kepadaku. Tapi jadilah orang yang menuntut diri kita untuk Allah. Apa yang Allah mahu pada kita. Bukan apa yang kita mahu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menuntut apa yang kita mahu dari Allah, kita ada sedikit meninggikan diri sehingga apa yang kita nak Allah mesti bagi. Sementara status kita dengan Tuhan ini, kita bawah, Allah tinggi. Kita rendah, Allah tinggi. Jadi yang patut dipenuhi itu siapa? Haknya Allah atau haknya kita? Kos haknya Allah yang perlu untuk dipenuhi. Oleh sebab itu dikatakan, janganlah kamu menjadi orang yang menuntut Allah untuk segala permintaan kamu, tapi tuntutlah diri kamu untuk memenuhi segala permintaannya Allah. Allah tuntut kita kalau diberi nikmat bersyukur, kita syukur. Allah tuntut kita untuk sabar kalau didugah, ya kita sabar. Allah tuntut kita redha kalau diambil sesuatu daripada Allah, ya kita redha. Tapi kalau dikata kenapa? Macam mana? Ini sudah dah lencong sikit. Ini sikap antara hamba
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, bila seseorang menyadari tentang wirid dan warid, lalu dia menganggap rendah pada wirid. Karena fokusnya pada warid. Menganggap rendah pada wirid, yakni tak ambil serius dalam ibadah. Tak fokus dalam ibadah karena tak dapat apa yang diinginkan. Ini orang bodoh. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beberapa kata-kata dinisbahkan kepada Al-Junaid Ibn Muhammad. Katanya, وَقَدْ رُؤِيَ الْجُنَيْدُ وَفِي يَدِهِ سُبْحَةٌ. Al-Imam Junaid bin Muhammad, seorang arif billah, pegang tasbih untuk berzikir. Katanya, Anta ma'asyarafika ta'khudhu biyadika subhah. Ya Imam, ketinggian kamu ini, sampai kepada level ini, masih kamu pegang tasbih lagi? Yakni untuk berzikir kepada Allah seperti engkau tak punya tasbih dah. Sebab engkau punya makam tinggi. Zikir sudah menjadi satu sebati dengan diri kamu. Kamu masih pegang tasbih lagi nak menghitung ke? Adakah berlaku kepada kamu lupa kepada Allah sehingga diingatkan berzikir dengan memegang tasbih? Katanya begitu. Beliau mengatakan, Naam sababun wassalana ila ma wassalna la natrukuhu abadan. Tasbih ini dahulu masa saya ingin membiasakan diri mengingati Allah supaya tak lupa dengan memegang tasbih sebagai wasilah, dahulu saya seperti itu. Maka walaupun saya sudah sampai kepada peringkat sentiasa ingat pada Allah, apa kebiasaan baik yang dulu saya lakukan, saya tak akan tinggalkan. Tetap pegang tasbih juga. Memberitahukan fokus kepada wirid walaupun sudah dapat warid. Katanya, Al-Junaid bin Muhammad saat nazak. Dalam nazaknya, beliau sedang membaca Al-Quranul Karim. Kemudian anak muridnya yang ada sekelilingnya dan ahli keluarganya mengatakan kepadanya, Fi hadhil halah ya Abul Qasim. Katanya, wahai Abul Qasim, kepada Junaid bin Muhammad, dah nazak pun kau baca Quran, lagi masih baca Quran. Katanya, wa man awla minni bidzalika wa huwa dha tutwa sahifati. Siapa yang lebih layak daripada saya untuk menyibukkan masa dengan membaca Al-Quran pada saat ini, sementara saya melihat buku catatan saya sedang dilipat. Yakni kebiasaan wiridnya itu, time sedang nazak itu, kalau ikut kebiasaan dia dalam keadaan sehat, sedang baca Quran. Maka kebiasaannya membaca Quran, time tersebut tak ditinggalkan walaupun nazak. Katanya, aku dah tengok tu, aku punya catatan sedang dilipat. Nak ambil peluang sebelum habis dilipat ini, nak baca Quran, biar akhir sekali daripada catatan itu tertulis sedang membaca Al-Quranul Karim. Kebiasaan yang biasa dilakukan di masa sehat, tidak ditinggalkan walaupun dalam keadaan nazak. Thabit Al-Bunani atau Muhammad ibn Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini salah seorang tabi'in. Ketika membaca hadis Nabi Muhammad SAW mengenai perjalanan Isra dan Mi'raj, katanya Nabi lalu di makam Nabi Musa. Lalu katanya, aku melihat Nabi Musa sedang salat di dalam kuburnya. Walaupun kewajiban salat sudah tidak lagi berlaku kepada sesiapa yang sudah wafat, tetapi ini takrim dari Allah karena sukanya Nabi Musa kepada salat di masa hidupnya, dianugerahkan setelah wafatnya. Maka Thabit Al-Bunani mengatakan, Ya Allah, kalau ada seseorang yang engkau beri setelah kematiannya itu salat di alam kuburnya, maka saya mohon kepada engkau ya Allah untuk saya salat di dalam kubur saya. Karena seronoknya dengan salat.
Saat beliau wafat, Naza' ditalkinkan oleh ahli keluarganya, la ilaha illallah, katanya, ya bunai, da'ni fa inni fi wirdis sabi'. Katanya, wahai anakku, jangan kacau aku sedang baca wirid pada bacaan yang ketujuh. Maksudnya mungkin juz yang ketujuh ke, atau urutan wirid yang biasa dilakukan ada berapa number daripada wirid itu sampai kepada wirid yang ketujuh, nak disambung sampai akhir hayatnya, hatta dalam keadaan Naza' tidak ditinggalkan kebiasaan ibadah yang ia lakukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua mengajarkan kepada kita betapa penting istiqamah, mulazamah, konsisten dalam ibadah atau wirid. Kita nampak kesan daripada ibadah itu atau tidak, kita dapat apa yang kita harapkan daripada ibadah atau tidak menjadikan matlamat utama melebihi daripada matlamat istiqamah di dalam ibadah. Habbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang berterusan walaupun sedikit. Terakhir, katanya ahlul ma'rifah billah yasiluna ila tarkil harakat min babil birri wa taqarrub ila Allah ta'ala. Wa qala al-Junaid, inna hadha qawlu qawmin takallamu bi isqatil a'mal wa hadhihi 'indi 'azimatun walladhi yasriqu wa yazni ahsanu halan min alladhi yaqulu hadha. Ada kalanya orang itu dalam ibadah menganggap dirinya sudah sampai kepada high level ibadah sehingga dia mengatakan, khalas, sudah gugur kewajiban daripada saya. Sudah lagi tidak perlu kepada saya untuk beribadah sebab level saya sudah sampai kepada peringkat hakikat. Katanya begitu. Ada orang pun cakap begitu juga. Isqatut taklifat, menjatuhkan, menggugurkan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada mereka pun juga mendakwa, kita sudah sampai level yang tinggi, buat apa saja tak mengapa, hatta yang diharamkan oleh Allah. Maka itu semua adalah bahagian daripada ketergelinciran agar supaya terelak daripada dosa yang lebih besar, maka melakukan dosa yang lebih kecil. Pelbagai macam tafsirat di zaman kita sekarang yang macam-macam pemahaman yang terpengaruh dengan hawa nafsu. Kononnya juga melihat kepada kisah Nabi Khidir. Katanya Nabi Khidir buat benda-benda yang maksiat. Dia bunuh orang, dia koyak harta orang, kemudian dia pun bangun rumah orang tak minta apa-apa balasan, ya kan? Dia gunakan pun dalil macam Nabi Khidir. Mana anda dengan Nabi Khidir? Mana boleh dibandingkan awak dengan Nabi Khidir? Khidir itu Nabi mendapat wahyu. Awak wahyunya daripada siapa? Daripada hawa nafsu. Kalau hawa nafsu jadi sumber wahyu, itu syaitan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Katanya, mengatakan di sini, orang yang dalam ibadahnya itu, dalam wiridnya, mencari kedudukan-kedudukan tertentu sehingga mendakwa sampai kepada kedudukan itu dan menggugurkan kewajiban ibadahnya. Karena mendakwa sudah sampai kepada peringkat yang high level. Aku sudah tinggi, aku dah wali dah. Aku dah sampai kepada peringkat kutub. Aku dah sampai kepada peringkat yang tidak lagi wajib melakukan hal-hal yang kewajiban diwajibkan oleh Allah. Katanya, kata-kata ini lebih dahsyat daripada orang yang berzina atau minum arak. Sebab dia sudah mendakwa gugurnya kewajiban daripada Allah, sementara tiada siapa boleh menggugurkan kewajiban daripada Allah setelah diwajibkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang datang daripada Rasulullah daripada yang wajib sampai hari kiamat wajib. Yang haram sampai hari kiamat pun juga haram. Tiada siapa boleh menggugurkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpedaya dengan hal-hal yang luar biasa muncul daripada dirinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati kita dan memahami hikmah daripada ibadah. Dan moga ibadah kita ini adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ibadah kita ini ibadah penghayatan. Dan ibadah kita adalah ibadah yang memberi kesan perubahan kepada kebaikan. Dan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala wasallam. Alhamdulillah.